Di momen itu, rasanya itu kayak piar gitu guys di kepalaku. Kayak wow, this is so different. Di saat itu juga aku langsung berpikir aku pengen jadi band. Gimana caranya jadi band? Hai, welcome or welcome back with me Kate at Beat Kid in Look Like Cake channel. Buat teman-teman yang baru masuk ke channel ini, perkenalkan namaku Ida. Aku adalah content creator dari YouTube Look Like Cake channel yang biasa aku sebut diriku Red Bean Kid. Buat teman-teman yang udah subscribe channel ini, thank you so much. Mungkin kalian bingung sama channel ini karena isinya nano-nano. Dan hari ini aku mau bikin satu playlist baru lagi, yaitu untuk ngobrol di depan kamera, untuk bahas berbagai macam topik, mulai dari perspektif, karir, pasangan, dan lain sebagainya. Di video kali ini aku mau bahas soal happiness and success. Mungkin kita samain perspektif dulu ya. Bahagia menurut aku itu kalau kita merasa damai, tanpa perasaan yang guilty. Terus sesuatu yang kita lakukan itu constantly membuat kita berperilaku dan berpikir positif. Kemudian untuk sukses adalah beberapa parameter yang aku set sehingga aku bisa menilai apakah aku sudah menuju ke goalku atau belum. Nah, ngomongin soal happiness and success ini, aku merasa parameter happiness and successku itu berubah seiring berjalannya waktu. Di umurku yang ke-30 ini, aku baru menyadari kalau happiness and success metrikku itu berubah. For the context, aku itu lahir dan besar di Malang. Jadi dari sekolah sampai kuliah, semuanya di Malang. Dan sebelum aku kerja, itu aku nggak pernah merantau, tinggal sendiri, dan sempat nggak berani naik transportasi umum sendirian. Aku juga termasuk anak yang biasa-biasa aja, yang nggak ngerti apa yang aku inginkan dan yang ingin aku capai di waktu aku muda. Jadi waktu aku sekolah sampai umurku sekitar 22, aku tuh gak punya yang namanya parameter happy atau parameter sukses. Sampai di umurku ke-22, di tahun-tahun aku baru lulus kuliah, aku baru pertama kalinya ngebikin happiness and success parameter. Yang mana aku akan merasa happy dan merasa sukses kalau aku udah punya pekerjaan dan punya penghasilan yang bisa aku pakai untuk membiayai diri sendiri atau mandiri secara finansial. Setelah aku lulus kuliah 5 bulan aku nganggur, dan di bulan kelima itu aku dapat panggilan kerjaan dan diterima kerja, tapi pekerjaan itu ada di Jakarta. Kayak yang aku mention sebelumnya, jadi aku belum pernah tinggal sendirian, belum pernah merantau, gak berani juga naik transportasi umum sendirian, dan aku keterima kerja di Jakarta yang mengharuskan aku untuk merantau dan tinggal sendirian untuk pertama kalinya. Waktu itu dari berbagai pertimbangan, akhirnya aku memutuskan untuk terima kerjaan itu dan pergi ke Jakarta. Dan dari sanalah aku baru belajar untuk naik transportasi umum sendirian. Jadi waktu itu aku diajarin sama kakakku, dianterin kayak 1-3 hari nyoba Transjakarta, sampai kemudian aku berani mandiri untuk naik Transjakarta sendirian. Di situ juga aku baru belajar tinggal sendiri, beli makan sendiri, apapun bayar sendiri, dan alhamdulillah cukup walaupun gajinya juga gak banyak. Dari situ aku ngerasa happiness and success yang aku pikir di akhir tahun lulus kuliah itu ngerasanya kayaknya kecentang aja, karena akhirnya dapat kerjaan dan akhirnya dapat gaji yang bisa aku pakai untuk makan, transport, terus pulang ke Malang juga. Rasanya kayak udah happy nih, udah sukses. Tapi bukan sukses yang besar gitu ya, cuman parameter happy dan sukses itu rasanya kayak udah tercukupi. Seiring berjalannya waktu, di umurku 25 sampai ke 28-29, aku ngerasa parameter happy dan sukses ini berubah gitu. Yang tadinya cuman pokoknya dapat kerja sama mandiri secara finansial, berubah menjadi aku pengen lebih naik lagi di roleku di pekerjaan, seperti pengen jadi senior, punya junior yang bisa kita ajarin, yang bisa kita bagi knowledge kita. Terus aku pengen juga gajiku naik di angka tertentu. Jadi di umur 25 sampai 29 aku masih fokus ke karir, gimana caranya supaya lebih dari apa yang sudah aku kerjai. Dan di umur 28-29 aku ngerasa aku sudah mencapai beberapa parameter happy and successku yang udah aku buat. Jadi aku udah mulai jadi senior, punya junior yang aku bagi my knowledge with, terus gajiku juga udah beberapa kali naik karena aku pindah dari satu company ke company yang lain. Dan waktu itu karena sejak COVID mulai terbiasa lah namanya kerja hybrid, remote, dan di pekerjaanku yang terakhir itu aku masih remote. Jadi rasanya kayak happiness and successku di waktu itu sudah met expectation. Nah,
Terus ada suatu kejadian yang simple tapi bikin aku sadar dan merubah parameter happiness and successku di umur 29 ke 30. Jadi ceritanya di pekerjaanku yang terakhir, aku itu jadi seorang project manager yang mana klienku itu dari luar negeri. Mostly dari Netherlands, dan salah satu klienku itu ada yang tinggal di Singapura. Dan Singapura itu kan cuma beda 1 jam ya dari Jakarta atau dari Malang. Nah, suatu hari di hari Senin, aku masih ingat di hari Senin jam 9 pagi, aku ada daily stand up nih sama tim internal. Habis itu kita diskusi, ternyata ada salah satu project yang blocker dan butuh konfirmasi dari klien. Nah, pada saat itu kebetulan klienku lagi di Singapura. Terus aku hubungin dia, aku kasih tahu A, B, C, D, E. Terus aku nunggu dia untuk confirm, karena kalau dia nggak confirm kita nggak bisa move forward. Dan waktu itu asumsiku dia bakalan bales chatnya itu cepet, karena kan cuma beda 1 jam ya Singapura sama Malang. Terus aku tunggu 30-60 menit, kok nggak bales-bales. Anggap aja nih nama klien aku namanya Ben. Terus aku ingat nih kalau ada tim lain di company yang satu project juga sama Ben. Aku tanya lah sama dia gitu. Mas lagi meeting gak sama Ben? Enggak, kenapa? Ya, soalnya ini aku chat si Ben udah hampir 2 jam kok gak bales-bales ya. Aku gitu, karena kan pikirnya ini jam kerja, terus juga bedanya cuma 1 jam, harusnya sih dia bisa bales ya. Tapi kok ternyata lama. Terus si temen aku jawab, Oh iya, Ben itu biasanya kalau jam segini dia lagi nongki sama temennya. di momen itu rasanya itu kayak piar gitu guys di kepalaku. Saat itu aku jadi berpikir kalau wow, di belahan dunia ini ada orang yang bisa pergi di jam dan di hari kerja untuk pergi nongki sama temennya, keluar ketemu sama temennya di hari dan jam kerja. Sedangkan aku hal seperti itu aja tuh nggak kepikiran guys. Kayak selama 7 tahun aku kerja, kepikiran untuk ketemu temen di hari kerja, di jam kerja itu kayak jarang sekali terpintas di otakku. Walaupun aku kerjanya remote, aku bisa ke cafe, work from cafe, tapi yang pasti aku lakukan adalah kerja. Nah, sedangkan si Ben ini, dia itu bisa ke cafe, ketemu sama teman di hari dan jam kerja. Kayak wow, this is so different. Di saat itu juga aku langsung berpikir aku pengen jadi Ben. Gimana caranya jadi Ben? Oke, for the context, Ben ini umurnya sekitar 50 tahun ke atas. Jadi udah jauh lebih tua dari aku, dan pastinya dia sudah bekerja waktu dia muda dulu. Dia pastinya juga udah lebih banyak experience dari aku. Dia pastinya punya uang yang lebih banyak dari aku, dari dia pekerja di masa muda. Ben ini orangnya suka banget sama cycling, jadi dia tuh bisa cycling sampai nggak cuma di dalam negeri, tapi dia tuh bisa sampai ke luar negeri. Jadi ada beberapa kali dia cerita kalau dia nggak bisa ikut meeting 1-2 minggu gitu, karena dia mesti ke luar negeri untuk ikut acara cycling. Wow. Dan aku jadi baru ingat pas waktu kayak kita meeting beberapa kali di pagi hari jam 10-11an tuh masih pakai HP di cafe gitu, kayak masih pakai baju cycling, ngerti gak sih? Dan aku jadi ingat, oh ini emang kebiasaannya dia, catch up sama temen atau mungkin brunch habis mereka cycling together. Dan dari situ aku langsung kepikiran, kok bisa ya? Terus aku jadi nanya lagi ke diri sendiri, bisa gak ya aku kayak gitu? Pertanyaan yang sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin. Nah, dari situ aku langsung berpikir kayak, oh, gimana caranya jadi band? Cita-citaku adalah menjadi band. Di samping itu, ketika umurku masuk ke 30, aku tuh juga mulai aware nih pentingnya olahraga. Jadi, waktu aku masih umur 28-29 tuh aku sempat medical check up. Hasilnya sih sebenarnya mostly good, tapi ada satu yang kelebihan dari batas normal. Kalau nggak salah tuh karena lemak jahatnya itu lebih tinggi dari batas normal. Jadi gak sampai minum obat apa segala macam. Cuman kata dokternya kalau bisa mulai mengurangi makanan yang bertepung, berminyak, terus minum kalau bisa itu minum air mineral aja, jangan minuman yang rasa-rasa. Nah, lambat laun aku jadi mulai ngeliat nih porsi makanan atau makanan yang sebenarnya tuh harusnya kita makan, kayak misalnya nih sebelumnya tuh aku nggak ngukur guys, kayak protein itu harusnya seberapa setiap hari. Biasanya aku makan ya yang aku suka aja, dan aku nggak sadar sampai aku ngerasain kok berat badanku cepet banget naik ya. Kayaknya dulu pas aku makan mie instan di jam 12 malam oke aja, tapi kok sekarang kayak breathing aja tuh rasanya berat badanku naik. Semenjak saat itu aku jadi ngerasa kalau oh, that's why Ben itu suka olahraga, Ben itu suka cycling, dan beberapa klienku itu most of them mereka itu suka olahraga. Jadinya aku semakin terpapar sama aktivitas yang sehat juga. Dari situ aku mulai value yang namanya kesehatan. Terus juga ngelihat
band yang bisa nongkrong di hari kerja dan jam kerja, sedangkan aku bahkan untuk berpikir aku nongkrong di jam dan hari kerja itu tuh nggak kepikiran selama 7 tahun aku kerja. Lalu aku bertanya dulu nih sama diri sendiri, kira-kira kalau misalkan aku udah seumur Ben, kira-kira aku bisa nggak ya cycling sampai ke luar negeri kayak dia? Tapi bukan berarti maksudnya aku goalsnya pengen cycling sampai ke luar negeri, enggak ya guys. Cuman maksudnya the flexibility in time he has is something that I want. Dia itu punya fleksibilitas waktu yang membuat dia bisa memilih untuk dia tuh bangun, mau duduk di depan komputer untuk kerja atau dia cycling. Dan dia bisa sefleksibel itu untuk olahraga di pagi hari, ketemu sama temennya habis olahraga untuk makan siang bareng atau brunch bersama. Dan dia bisa organisir waktunya itu secara lebih fleksibel. Kalau aku kan 9 to 5 dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore, aku tuh udah pasti kerja guys. Walaupun aku kerja remote, aku di rumah, nggak commute apa segala macam, aku tuh tetap duduk di depan komputer dan aku tuh tetap standby untuk kalau bisa aku tuh bales under 30 minutes. Jadi bukan yang kerja remote terus aku fleksibel bisa ngapain di jam kerjaku tuh juga enggak. Jadi aku juga nggak bisa tuh kayak asal pergi ke kafe ketemu temen terus nggak kerja, itu nggak mungkin. Pasti akan kerja. Dan fleksibilitas waktu yang aku maksud itu fleksibel mengatur kamu mau bangun pagi jam berapa, mau olahraga dulu kah, mau apa segala macam tuh bisa kamu atur sendiri tanpa ada sesuatu yang harus kamu lakukan. Dan itu fleksibilitas waktu yang aku jadiin patokan kalau this is happiness. Dari situ aku secara tidak sengaja membuat satu parameter goals and happiness di umurku yang ke-30. Aku value waktu dan health di umurku yang ke-30. Yang mana ini beda dari waktu aku umur 20-an, yang mana masih fokus ke kerja, masih fokus ke uang yang aku dapatkan. Tapi dari cerita sama Ben ini tadi, aku tuh jadi kayak terbangun dari hipnotis gitu guys. Kayak selama ini 7 tahun kerja tuh sebenarnya tujuannya tuh apa sih gitu loh. Apakah aku tuh pengen kerja terus? Sebenarnya juga enggak. Aku tuh pernah kepikiran kerja tuh maksimal sekitar umur 40 lah. Karena kan aku bukan kerja di company yang besar. Aku tuh bisa kapan aja kena layoff dari kerjaanku. Aku juga melihat diriku di beberapa tahun kemudian aku berencana untuk punya anak. Jadi kayaknya pursuing things on 9 to 5 work and berharap untuk roleku naik, gajiku naik means that I need to face the reality that my responsibility itu juga akan naik. Dan aku ngerasain beberapa bulan terakhir ketika aku ditambahkan additional task di roleku yang project management ini, aku ngerasa kayak kayak gini ya emang kalau misalnya kita mau pursuing things in 9 to 5, level naik, gaji naik, dan tanggung jawabmu juga naik. Di situ aku coba ngebikin kayak mapping mungkin ya beberapa tahun lagi nih, kalau misalnya aku ngebuat happiness and success parameter yang related to work, apakah itu akan membuatku happy. Kayak misalnya nih, aku kok pengen lebih naik dari roleku yang sekarang. Mungkin jadi program manager, mungkin jadi senior project manager yang punya atau menghandle multiple large project, means that my responsibility will be wider again. Jadi tanggung jawabku akan lebih besar dari ini dan tentu saja it will require more time for me. Nah dari situ aku kepikiran bisa nggak ya kalau misalkan nanti nih pas sudah dikasih anak, kira-kira bisa nggak ya pikiranku nih ngebagi antara membesarkan anak sama mikirin kerjaan. Karena di selama 7 tahun ini setelah aku kerja, aku tuh jadi orang yang sedikit berbeda. Maksudnya dulu waktu aku masih sekolah, kuliah, aku tuh orang yang suka membuat sesuatu yang kreatif. Jadi aku suka bikin DIY, aku nulis di blog, sampai blogku itu waktu itu cukup rame, subscribersnya juga banyak, sempet monetas juga. Tapi karena aku pikir aku terlalu banyak memberikan personal information di situ, akhirnya blognya aku tutup. Dari situ juga aku mulai sibuk sama kerjaan, terus aku merantau juga, terus mulai value privacy juga. Dari situ aku udah mulai nggak bikin blog lagi, terus fokus sama kerja. Jadi kayak 80 dari 100 aku tuh mikirin kerjaan banget. I put my work above anything kecuali Tuhan. Jadi kalau misalnya nih pekerjaanku lagi heavy di suatu minggu, aku tuh bakalan minim sekali melakukan kegiatan manusia pada umumnya. Kayak misalnya jadi nggak bersih-bersih, jadi nggak masak. Jangankan masak ya guys, kadang kalau misalkan kerjaan lagi berat gitu, aku makan aja tuh nggak selera.
Jadinya kayak olahraga juga enggak, terus kayak misalnya besok mau banyak meeting back to back, aku nggak jalan di pagi hari. Jadi aku nggak melakukan sesuatu yang manusia pada umumnya tuh lakukan. Jadi aku fokus ke kerjaan. Ya mungkin itu gimana aku ngatur waktu mungkin kurang bagus ya guys. Jadi 80 dari 100 itu aku fokus ke kerjaan. Jadi aku kurang bisa melakukan hal-hal yang lain. Di tahun 2023 itu aku mulai bikin YouTube channel ini. Terus aku coba bikin video-video, siapa tahu bisa monetize, dan alhamdulillahnya monetize. YouTubeku menghasilkan uang tapi nggak sebanyak itu, jadi untuk side income aja. Tapi juga nggak aku bikin se-intentional itu, maksudnya aku nggak fokus untuk membuat konten-konten itu secara intensional. Aku tidak nge-planning channelku bakalan kemana, aku nggak nge-planning gimana supaya YouTubeku itu growth-nya tinggi. Aku cuma ngerjain ini sebagai killing time, dan kalau mendapatkan uang ya itu bonus aja buat aku. Tapi aku lupa kalau YouTube ini tuh juga merupakan sesuatu yang bisa berdampak baik untuk diriku sendiri, keluarga kecilku di masa yang akan datang kalau aku benar-benar fokus ke sini dan buat kontennya itu secara intensional. Nah, selama 7 tahun aku fokus sama kerja, 80% kapasitas di otakku aku pakai untuk kerja. Jadinya aku ya membuat segala aktivitas di luar pekerjaan itu second choice atau nanti. Nah, parameter sukses dan happinessku di umur ke-30 ini cukup berbeda dari aku yang di umur 20-an, karena udah nggak begitu fokus sama kerjaan. Aku lebih fokus ke hal-hal yang aku value lagi in life. Aku lebih value lagi soal kesehatan dan waktu. Waktu itu maksudnya aku bisa fleksibel mengatur waktuku sendiri untuk apa waktuku ini akan di-spend, karena ngelihat 7 tahun ke belakang ini aku tuh lebih banyak ngabisin waktuku itu untuk kerja. Jadi sedikit sekali waktu yang aku buat untuk aku olahraga, sedikit sekali waktu yang aku buat untuk belajar, membaca buku, spend time with my family, menghabiskan waktu untuk ngebuat sesuatu yang kreatif. Contohnya bikin YouTube channel atau bikin video-video yang aku upload di YouTube ini. I put those things second choice. Aku buat semuanya itu nanti aja kalau pekerjaanku lagi enteng. Dan gak enaknya tuh guys, kalau misalnya kerjaan lagi berat nih, atau lagi ada isu yang harus banget kita fokusin di minggu itu, aku tuh Sabtu Minggu biasanya cuman pengen tiduran. Aku Sabtu Minggu cuman pengen main game aja, nonton film aja, atau tidur aja karena capek di hari Senin sampai Jumatnya. Dan kalau misalnya kerjaan lagi lowong, aku juga nggak banyak ngelakuin hal-hal yang kayak olahraga, baca buku, dan lain sebagainya, karena fokusnya emang cuman kerja doang. Nah, sekarang dengan happiness and success parameter yang berbeda, aku tuh jadi lebih terarah lagi nih untuk mengalokasikan waktu. Kayak misalnya setiap pagi aku tuh lebih fokus untuk aku harus olahraga. Kalau misalnya nggak jalan pagi, ya berarti harus angkat beban di rumah. Pokoknya harus olahraga. Terus yang kedua, kalau misalkan punya banyak waktu nih, kalau bisa melakukan hal-hal yang positif dan berimpact yang cukup signifikan buat diri sendiri. Kayak misalnya ya olahraga, terus abis itu baca buku, instead of melakukan hal kayak scrolling social media. Jadi mengalokasikan waktunya itu nggak seperta-merta fokus untuk kerjaan doang, tapi sesuatu yang positif dan bermanfaat untuk diri sendiri. Kalian bisa olahraga, bisa masak, terus bisa baca buku, bisa resting juga, main game, tidur, bisa menghasilkan uang walaupun nggak kerja yang 8 jam setiap hari. Jadi lebih rata nih pembagian waktu dalam hidup. Selain daripada value health itu tadi, bagaimana kita mengatur waktu supaya lebih rata gitu ya ke berbagai hal yang positif, aku tuh jadi makin sadar bahwa waktu itu tuh sangat-sangat mahal. Kayak misalnya nih, di umur ke-30, aku ngerasa kayak kalau nggak sekarang, ya suatu saat aku pasti akan ada di fase ini, fase dimana aku akan mengedepankan kesehatan, aku akan sangat-sangat merindukan waktu yang nggak aku punya itu lagi. Sekarang aku jauh lebih fokus ke kesehatan dan waktu. Jadi kayak gitu, parameter sukses dan happinessku di umur ke-30. Sekarang udah jauh lebih fokus ke kesehatan dan waktu yang lebih fleksibel. Jadi aku bisa memilih dan merencanakan waktuku jauh lebih fleksibel. Gimana kalau menurut kalian? Apakah kalian merasa bahwa happiness dan sukses kalian itu berubah seiring berjalannya waktu? Dan coba ceritain kalian umur berapa dan parameter happiness dan sukses kalian itu seperti apa, supaya aku punya perspektif lain yang bisa ngajarin aku soal pandangan-pandangan orang lain di luar sana.
Oke, segitu dulu videonya. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.